طيب kita lanjutkan kitab Fathul Aziz Al-Qawi بكشف شبهات المحتفلين بالمولد النبي. قال المؤلف الشبهة الثامنة والأربعون, syubhat yang ke-48. Nah, istidlaluhum bima nusiba ila Umar ibn Abdul Aziz annahu qala tuhdathu linnasi aqdiyatun biqadri ma ahdathu min al-fujur yaqsidu bidzalika al-qiyas ay fakadzalika tuhdathu lahum muraqqabat fil khair biqadri ma ahdathu min al-futur. Orang-orang yang ingin mengadakan bid'ah, mereka beristidlal dengan ucapan yang disandarkan kepada Umar ibni Abdul Aziz, seorang tabi'in. Jadi ada ucapan yang disandarkan kepada Umar bin Abdul Aziz, dan ini ucapan yang batil dan tidak sahih dari Umar bin Abdul Aziz. Katanya apa? Tuhdatsu linnasi aqdiyatun, artinya diperbaharui hukuman terhadap manusia sesuai dengan kerusakan yang mereka lakukan. Diperbaharui artinya disesuaikan hukuman kepada manusia sesuai dengan kerusakan yang mereka lakukan. Artinya kalau ada momen atau waktu di mana misalnya qisas sudah tidak ini bagi mereka, kan gitu, udah nggak bermanfaat lagi, udah kita cari lagi hukum yang baru gitu, ingin mengganti hukum syariat. Berarti seolah-olah apa, mengatakan syariat ini ada momen di mana sudah tidak relevan lagi di sebuah waktu tertentu. Maka ini sebenarnya ucapan apa? Kufur, kan gitu. Nggak boleh kita apa? Mengganti hukum syar'i. Mengganti hukum syar'i. Maka ucapan yang mengatakan hukum Islam sudah tidak relevan di zaman sekarang, maka ini adalah ucapan yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian apa pemahaman terbaliknya? Mereka kiaskan. Nah, kalau misalnya hukuman itu diperbaharui sesuai dengan kerusakan manusia di zaman itu, maka kita buat juga kebaikan-kebaikan, motivasi-motivasi sesuai dengan lemahnya iman manusia. Karena di zaman sekarang iman manusia sudah lemah, tidak mengingat Nabi lagi, ya udah kita buat aja maulid supaya apa? Supaya mereka kembali ingat. Wadah. Pertama kita katakan bantahan kepada istidlal ini, atas istidlal ini. Yang pertama tadi, ini ucapan yang tidak benar dari Umar ibn Abdul Aziz. Artinya dia tidak mengatakannya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hazm rahimahullah. Ini ucapan palsu. Maka yang benar dari Umar bin Abdul Aziz bahwa beliau menuliskan annahu kataba ila Abi Bakar, dia menuliskan sebuah surat kepada Abu Bakar bin Hazm. Katanya apa? Unzur ma kana min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faktubhu. Maka lihat apa saja hadis dari Rasulullah alaihi wasallam, maka tuliskan. Wadah? Maka apa saja hadis dari Rasulullah silahkan ditulis. Fa inni khiftu durusal ilm wa dhahab al ulama wa la yuqbalu illa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena aku khawatir bersamaan dengan lemahnya ilmu dan hilangnya para ulama, nanti habis orang-orang yang menghafal hadis, maka hilanglah apa? Khawatirnya ilmu dari Nabi alaihi wasallam. Maka silahkan tulis hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang benar ucapan yang disandarkan kepada Umar bin Abdul Aziz, bukan mengatakan hukum itu disesuaikan dengan kerusakan sebuah manusia di zaman itu. Ya enggak, hukum itu konsisten. Hukum yang berjalan di zaman Nabi SAW itu juga lah yang seharusnya ditegakkan di zaman sekarang. Enggak ada bedanya. Oh itu kan zaman dulu,
Enggak, zaman dulu sama kayak zaman sekarang hukumannya. Nah, kemudian penulis di sini menyebutkan orang yang membuat ucapan tadi dan menyandarkannya kepada Umar ibn Abdul Aziz, imma an yakuna kafiran zindiqan, ya kan? Orang yang kafir yang mengatakan demikian. Atau an yakuna jahilan, atau orang yang bodoh tidak mengetahui konsekuensi dari ucapannya. Nah, baik. Kemudian apa yang mereka katakan bahwa hukuman manusia disesuaikan dengan kerusakan yang mereka lakukan, kemudian begitu juga kebaikan manusia itu disesuaikan dengan kelemahan iman mereka. Artinya kalau sekarang iman manusia sudah lemah, enggak ingat Nabi lagi, udah ayo kita buat maulid supaya apa? Supaya bisa menguatkan iman mereka. Maka tentu ini ucapan yang batil, tidak ada dalilnya, kan gitu. Tidak ada dalilnya. Dan ini tentu keyakinan yang menyimpang disebabkan apa? Pemahaman mereka terhadap ibadah. Hukum asal ibadah adalah muharram. Hukum asal ibadah adalah muharram. Taib. Dan ucapan itu banyak konsekuensinya. Beliau menyebutkan di sini, di antaranya itu celaan kepada Umar bin Abdul Aziz, kan gitu. Konsekuensinya mengatakan dia kafir berarti. Maka Umar bin Abdul Aziz di antara Amirul Mukminin yang sangat-sangat sempurna di masa itu kepemimpinannya. Nah, seingat ana setelah Muawiyah, sampai disebutkan para ulama di zaman itu tidak ada kemiskinan. Sampai orang yang mau sedekah diletakkan satu keranjang kurma, bukannya berkurang tapi malah bertambah karena orang lain sedekah. Enggak ada kemiskinan, enggak ada kefakiran. Sampai disebutkan juga kewaraannya Umar bin Abdul Aziz ketika ada yang mendatanginya, yakni seorang tamu mendatanginya, kemudian dia bertanya, apakah hajatmu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan umat, kan gitu, supaya dia tidak menggunakan fasilitas yang diberikan oleh masyarakat atau negara. Nah, taib. Kemudian syubhat yang at-tasi'ul arba'un 49. يقولون إن أكثر المسلمين في أسقاع الأرض يحتفلون بالمولد النبي وما استحسنه المسلمون فهو عند الله حسن. Mereka berkata, sesungguhnya kebanyakan kaum muslimin di muka bumi ini kan merayakan acara maulid. Kata mereka apa? Kebanyakan manusia di muka bumi itu merayakan acara maulid. Maka apa yang dipandang oleh kaum muslimin kebaikan, maka di sisi Allah kebaikan. Ini sudah kita bahas ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Yang pertama, mereka menjadikan patokan kebenaran itu dilihat dari apa? Dari banyaknya jumlah. Maka ini subhanallah kacamata yang rusak ketika memandang kebenaran itu dilihat dari banyaknya penduduk atau banyaknya pemeluk. Pertama kita katakan, mana yang lebih banyak di muka bumi ini? Orang kafir atau orang muslim? Maka tentu orang yang kafir lebih banyak, kan gitu. Apakah dengan banyaknya orang kafir menunjukkan mereka di atas kebenaran? Nah, maka yang menjadi hujjah apa? Adalah Al-Quran dan Sunnah. Adalah Al-Quran dan Sunnah. Inilah yang menjadi hujjah. Inilah yang menjadi pedoman. Inilah yang menjadi rujukan. Inilah yang menjadi wasit ketika seseorang berselisih, ya kan? Ketika kita berselisih dalam perkara agama, yang menjadi penengah itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Taib. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, minal mumtani' an tattafiqa al-ummatu ala istihsan fi'l law kana hasanan la fa'alahu al-mutaqaddimun wa lam yaf'aluhu. Di antara perkara yang tidak mungkin di mana umat ini sepakat untuk melakukan sebuah perbuatan yang dianggap baik. Kenapa? Karena sekiranya perbuatan itu baik, maka orang-orang terdahulu tentu telah melakukannya dan mereka tidak melakukannya.
yakni Nabi alaihi salatu wassalam, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para a'immat yang 4 tidak pernah merayakan acara maulid. Bahkan acara maulid muncul di kurun keberapa? Kurun keempat yang diadakan oleh dinasti Ubaidiyin atau Fatimiyin, dan mereka orang-orang Syiah Rafidah, berbaju Syiah dan mesinnya Yahudi. Kan gitu kalau istilahnya, isinya sebenarnya Yahudi tapi bajunya Syiah. Naam. Fa inna hadha min babi tanaqud al-ijma'at, karena ini memberikan apa? Kontradiksi antara ijma'. Yang pertama, para sahabat sepakat tidak melakukan kebid'ahan. Kemudian ada orang-orang di zaman sekarang katanya, oh kebanyakan kaum muslimin melakukan maulid, berarti maulid ini boleh. Nah, maka ini kacamata atau cara berdalil yang sangat-sangat jauh dari tuntunan para ulama. Wa hiya la tunaqad. Wa idza ikhtalafa fihi al-mutaakhirun al-fadil bainahum huwa al-kitab wa sunnah wa ijma' al-mutaqaddimin nassan wa istinbatan. Al-fadil bukan al-fadil di sini, kita tanya bid-dad, harusnya al-fasil bainahum. Makanya kalau orang-orang mutaakhirin, contohnya kita sekarang ini kan berselisih, maka kita kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, makanya orang-orang yang biasanya merayakan bid'ah lah, apa kira-kira paling kuat dalil mereka? Udah kita sebutkan banyak, sekitar berapa? Kita masuk ke 49 syubhat yang lama nggak tahu lagi kita saking jauhnya. Apa di antara dalil yang kira-kira paling kuat, yang paling dekat lah gitu? Adanya perintah untuk mengerjakan maulid. Aba Ayyub. Nggak ada yang ingat lagi. Na'am, mereka mencintai apa? Rasulullah. Tapi ini pun kan umum kan gitu, kecintaan umum. Makanya yang Anda bilang tidak ada dalil. Jangankan yang pasti gitu pengucapannya bahwa untuk merayakan maulid. Dalil yang jauh saja nggak ada. Tidak ada dalil yang jauh menunjukkan bahwa anjuran untuk merayakan maulid. Yang Anda ingat diantaranya dalil apa? Nabi SAW berpuasa di hari Senin, yang biasa mereka dengungkan, ya kan? Nabi berpuasa di hari Senin menunjukkan Nabi merayakan apa? Hari lahirnya. Kan Nabi mengabarkan bahwa Nabi lahir di hari Senin. Maka kok bisa mereka memahami demikian, kan gitu? Kan nggak ada, Nabi perintahkan juga para sahabat untuk apa? Untuk berpuasa di hari lahirnya mereka, kan itu, di hari Nabi. Atau Nabi mengatakan silahkanlah kalian berpuasa karena hari Senin adalah hari lahirku. Tapi Nabi SAW menyebutkan di hadis yang lain bahwa Nabi berpuasa di hari Senin. Kenapa? Karena kebiasaan Nabi SAW puasa Senin dan Kamis, dan Nabi mencintai amalannya diangkat dalam keadaan beribadah kepada Allah. Nah, dan sekiranya kalau memang betul mau mengamalkan konsep dalil ini, silahkanlah kalian cari hari Senin 12 Rabiul Awal. Hari Senin 12 Rabiul Awal. Sekiranya memang yang Nabi menginginkan, maksudnya kan gitu, maka 12 Rabiul Awal kemudian tepat di hari Senin berapa puluh tahun sekali itu? Allah alam, sekitar berapa? 15. Ya kan? Karena kalau kita lihat setiap tahun 12 Rabiul Awal itu sebagaimana yang mereka duga hari lahir Nabi 12 Rabiul Awal tidak tepat di hari Senin. Mungkin Ahad, mungkin Sabtu, mungkin Jumat, mungkin ini dan itu. Wadah. Maka tentu ini pendalilan yang sangat-sangat jauh. Begitu juga sekiranya ini bentuk perayaan Maulid Nabi alaihi salatu wasallam, maka coba kita lihat para sahabat yang lain. Apakah mereka mengamalkan itu atau khusus Nabi sendiri, kan gitu? Sekiranya pun itulah cara memahaminya. Ya udah, berarti biarkanlah Nabi sendiri yang merayakan ulang tahunnya dengan cara demikian. Kenapa kalian pandai-pandaian sekarang membuat acara berkumpul-kumpul, berjanji, qasidah burdah, mak-mak joget-joget, kan gitu? Kemungkaran-kemungkaran yang diada-adakan di masjid Allah. Nah,
dan ucapan mereka yang mengatakan bahwa patokan kebenaran adalah jumlah, maka tentu ini kebatilan. Allah mengabarkan di dalam Al-Quran, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau engkau taati kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan membuatmu sesat dari jalan Allah. Karena kebanyakan manusia di atas muka bumi di atas kesesatan, bukan di atas keimanan dan hidayah, kan itu. Iyattabi'una illa adh-dhann wa inhum illa yakhrusun. Nah, bahkan Nabi SAW menyebutkan di mana suatu zaman nanti orang yang di atas sunnah itu apa sangat sedikit, kan gitu, bahkan orang-orang yang asing. Kata Nabi, tuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang, kenapa dikatakan asing? Karena minoritas. Berarti menunjukkan yang di atas kebenaran adalah biasanya minoritas, kan gitu, biasanya apa? Yang sedikit. Kata Nabi SAW, nasun salihun qalilun fi nasin su'i kathir. Yani orang-orang yang baik, yang maksudnya mengamalkan agama sesuai dengan contoh Nabi, itu sedikit. Adapun manusia yang buruk itu banyak. Man ya'sihim akthar mimman yuti'ahum. Nah, Taib. Kemudian ini sangat dalil yang sangat-sangat jauh, kita katakan. Masih mending lagi dalil-dalil yang sebelumnya. Kata mereka, karena banyaknya manusia berarti nggak mungkin mereka salah. Banyaknya manusia yang mengerjakan apa? Mengerjakan maulid. Taib, kita sebutkan ucapan Asy-Syatibi rahimahullah. Wa minhum man taraqqa fi da'wah hatta yadda'i fiha al-ijma' min ahli al-aqtar. Sebagian mereka mengatakan tuduhan bahwa karena banyaknya manusia mengamalkan bid'ah di muka bumi ini, kata mereka ini ijma' akan bolehnya mengerjakan perbuatan bid'ah itu. Contohnya maulid lah misalnya. Wa huwa lam yabrah min qatrihi atau min qutrihi wala bahth an ulama'i ahli al-aqtar wala ala futyahum fima alaihi al-jumhur wala arafa min akhbar al-aqtar khabaran fa huwa mimman yus'alu an dhalika yawm al-qiyamah. وهذا الاضطراب كله منشأه تحسين الظن بأعمال المتأخرين وإن جاءت النصوص الشرعية بخلاف ذلك والوقوف مع الرجال دون التحري للحق. Intinya kata Asy-Syatibi rahimahullah, yani ketika kalian jadikan banyaknya manusia yang membuat sebuah perbuatan khususnya di zaman mutaakhirin, kata beliau, maka tentu ini bukanlah sebuah hujjah yang menguatkan untuk mengerjakan bid'ah. Karena ini akan ditanya nanti pada hari kiamat, kan gitu. Yang menjadi patokan adalah dalil, dan tidaklah itu semua mereka jadikan kecuali menganggap orang-orang yang mengamalkannya adalah orang-orang yang baik. Sebagian manusia kayak gitu. Oh, buktinya fulan mengatakan bid'ah begini. Enggak, bukan menjadi fulan yang menjadi patokan, tapi Al-Quran dan Sunnah. Nah, Taib. Kemudian kita sebutkan sedikit lagi syubhat yang al-khamsun, yang ke-50. Yaqulun, mereka berkata, famal farqu baina ma yajri min aqdi al-multaqayat as-sanawiyyah للتعريف بسيرة العلماء وجهودهم وآثارهم وبين المولد النبوي فإنما يحدث في هذه اللقاءات والمؤتمرات من التنظيم والرسميات وحضور بعض العلماء والوزراء والوجهاء ويستكب لها الباحثون ويحاضر فيها المتخصصون فهي بوصف العيد أولى من المولد النبوي ثم إنها لا تخلو من معنى العبادة والطاعة إذ القصد منها إحياء سير العلماء والاقتداء بهم وحفظ آثارهم وكلها معان جاء الشرع بها. طيب, kata mereka ingin mengkiaskan dengan sebagian amalan kaum muslimin yang mengumpulkan apa? Para ulama, para akademis untuk mempelajari sebuah kitab atau sebuah sejarah tokoh ulama fulan misalnya. Itu kan biasanya setiap tahun apa? Ada muktamar. Ya kan? Muktamar bahasa Indonesia kan. Perkumpulan kan gitu. Nanti kan dikumpulkan. Di Saudi biasa ada muktamar setiap tahun, yakni nanti ada masalah baru, mustajaddat, ada bertukar pikiran antara para dosen. Ini kata mereka. Buktinya ini apa? Ini dilakukan. Berarti maulid pun samanya kayak gini. Kita berkumpul-kumpul mengingat sejarah Nabi. Apa bedanya sama apa?
sama muktamar-muktamar yang dilakukan di setiap tahun. Wadah. Nah, pertama kita katakan bahwa muktamar yang dilakukan ini di setiap tahun bukanlah tujuan utama, kan gitu kan? Bukanlah tujuan utama diadakan muktamar. Dan muktamar yang dilakukan setiap tahun ini tidak mengkhususkan waktu dan tempat. Tidak mengkhususkan waktu dan tempat. Wadah. Berbeda dengan maulid yang waktunya itu dikhususkan 12 Rabiul Awal. Maka memperingati, kan gitu kan? Maka ini termasuk di antara Id, hari raya. Nah, ketika mereka menambahkan ibadah di dalam hari raya yang mereka buat ini, maka double. Dia Id bid'ah dan secara ibadah juga bid'ah. Dan sudah kita sebutkan bahwa Id kaum muslimin yang boleh mereka mengulang-ulang setiap tahun itu cuma dua, Idul Fitr dan Idul Adha. Dalilnya sebagaimana diriwayatkan Tirmizi dari Anas bin Malik, kan gitu, ketika Nabi masuk ke kota Madinah, kemudian melihat dua atau sebagian manusia yang bermain-main atau melakukan perayaan. Kemudian Nabi bertanya, "Ma hadzani yauman?" Kok 2 hari ini kalian ngapain, kan gitu? Apa kekhususan 2 hari ini? Kok Nabi melihat orang ini melakukan perayaan? Kemudian mereka berkatakan, "Yaumani kunna fil jahiliyah ya Rasulullah." 2 hari ini ketika kita masih di jahiliyah, sehingga kita mengulang-ulangnya, yang kebiasaan yang ada di zaman dulu sampai sekarang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma." Sesungguhnya Allah telah mengganti, tabdil kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, makna kalamnya ini menunjukkan bahwa tidak ada boleh lagi acara Id lebih dari 2 ini. Nah, dan acara muktamar itu tidak ada kemungkaran di situ, kan gitu. Tidak ada kemungkaran. Di situ membahas ilmu, menyebutkan misalnya jasa ulama, atau membahas seorang alim, atau membahas sebuah permasalahan, maka tidak ada kemungkaran. Tapi mayoritas orang-orang yang melakukan bid'ah, banyak kemungkarannya. Ada kesyirikan, qasidah burdah dan seterusnya. Makanya kita katakan perayaan maulid yang paling ringan adalah membacakan sejarah Nabi dan mengkhususkannya di hari 12 Rabiul Awal. Itulah yang paling ringan. Karena kita katakan bid'ah maulid itu bertingkat-tingkat sesuai dengan apa yang mereka lakukan di dalamnya. Nah, ada pertanyaan? Dan mereka kan menganggap, kan, kalau yang enggak merayakan maulid, ini berdosa kamu. Berdosa ini. Mereka buat orang yang tidak merayakan berdosa. Berarti apa? Wajib lah berarti. Ya kan? Ketika kita meninggalkan sesuatu, kita berdosa, wajib. Nah, yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqab ala tarikihi. Sebagaimana katakan Juwaini di Kitab Al-Waraqat. Maka ada pun orang yang merayakan atau mengadakan acara muktamar, perkumpulan para pelajar misalnya, kemudian membahas sebuah permasalahan, maka ini tentu bukan apa? Bukanlah bid'ah. Bukanlah bid'ah. Kecuali mereka mengkhususkan. Kecuali mungkin mereka khususkan di hari tertentu, kan gitu. Nah, tapi biasanya mereka yang melakukan ini tidak mengkhususkan di hari tertentu. Setiap tahun itu bisa berubah-ubah apa? Berubah-ubah tanggal dan waktunya. Nah, fi soal, ada pertanyaan? Ustaz, jadi setiap Allah berbicara, adakah lawan bicaranya? Baik, naam, ahsant. Al-kalam sudah disebutkan ada makna takallama wa kallama wa yatakallam, kan itu.
kallama wa yukallim, takallama wa yatakallam. Bisa ada berbicara, ada lawan berbicaranya, bisa juga tidak ada. Maksudnya ada mukhatab kan gitu, maksudnya ada yang diajak berbicara. Makanya ketika Allah mengatakan wa kallama, kallama artinya ada yang diajak berbicara. Ada yang diajak berbicara. Disebutkan juga dalam hadis, idza takallama Allahu bil wahyi, ketika Allah berbicara. Ya, ini berbicara kan gitu. Mungkin enggak ada lawan berbicaranya. Sami'al malaika. Kemudian para malaikat mendengarnya, ka'annahu silsilatun min safwan. Maka seolah-olah suaranya itu apa? Seperti rantai yang dipukulkan. Kemudian mereka pingsan, fasa'iqu. Nah, kemudian yang pertama kali bangun adalah Jibril. Kemudian mereka, para malaikat berkata kepada Jibril, "Madza qala rabbukum ya Jibril?" Apa yang dikatakan Allah wahai Jibril? Qala al-haq. Jibril mengatakan kebenaran. Nah, begitulah para malaikat menyampaikannya. Jadi Allah bisa berbicara, maksudnya berbicaranya Allah bisa dengan ada lawan berbicaranya, bisa juga tidak dengan lawan berbicara. Nah, jadi ada takallama yatakallam wa kallama yukallimu. Kallama ini dua dia. Maksudnya dua mukhatab atau dua pihak. Tapi kalau takallama berbicara sendiri. Nah. Khalas. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.